Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helvina Nasir dengan NIM 1916101027. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengolahan data dengan menggunakan metode regresi logit. Sebelumnya saya telah masuk ke aplikasi Fuse. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu klik file, klik open, klik forward that as raw file. Masukkan data yang akan kita olah. Klik next. Untuk basic strukturnya tetap, klik finish dan klik no. Maka muncullah tampilan seperti ini, di mana Y merupakan asuransi, X1 pensiun, X2 umur, X3 status kesehatan, dan X4 pendapatan. Yang pertama yang akan kita cari yaitu pengaruh pensiun terhadap asuransi atau pengaruh X terhadap Y. Klik quick, klik estimate equation, masukkan rumusnya yaitu asuransi spasi C spasi pensiun. Untuk metodenya diganti menjadi binary estimation-nya diganti dengan logit. Klik OK. Nah, inilah hasil pengaruh pensiun terhadap asuransi. Karena tingkat probability dari pensiun kecil dari 0,05, maka hasilnya seorang yang telah pensiun berpeluang besar untuk memilih asuransi kesehatan. Jika tingkat pensiun naik 1%, untuk memilih asuransi akan naik menjadi 0.344658. Jika pensiun diasumsikan sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun, yaitu min 0,678221. Untuk nilai R-score-nya sebesar 0,04862. Artinya, kontribusi pensiun sebesar 0,04862 dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Untuk hasil uji simultan yaitu 0,005 kecil dari 0,05, artinya seorang yang telah pensiun berpeluang besar untuk memilih asuransi kesehatan. Selanjutnya kita akan mencari yang kedua. Klik silang, klik yes. Selanjutnya yang kedua kita mencari pengaruh umur terhadap asuransi. Caranya sama, klik quick, klik estimate equation, masukkan rumusnya asuransi spasi C spasi umur. Untuk metode diganti menjadi binary logit, klik OK. Jadi inilah hasil dari pengaruh umur terhadap asuransi. Karena tingkat probability dari umur besar dari 0,05, yaitu 0,0779, maka hasilnya berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Jika tingkat umur naik 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,017419. Jika diasumsikan tingkat umur sama dengan 0, maka untuk memilih asuransi akan turun sebesar min 1,62558. Untuk nilai R-score sebesar 0,000728, artinya kontribusi umur sebesar 0,00728 dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain dari luar variabel. Yang selanjutnya,
hasil uji simultan F yaitu 0,077647 besar dari 0,05 yang artinya umur berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mencari pengaruh status kesehatan terhadap asuransi. Caranya tetap sama, silang dulu, setelah itu klik yes. Selanjutnya klik quick, estimate equation, masukkan rumusnya, asuransi, spasi C, spasi status kesehatan. Untuk metodenya diganti lagi menjadi binary. Logit, klik OK. Karena tingkat probability dari umur kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka hasil status kesehatan berpeluang besar untuk memilih asuransi kesehatan. Selanjutnya, jika tingkat status kesehatan naik 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,657741. Jika diasumsikan tingkat kesehatan 0 sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar min 9, 3, 4, 8, 4, 4. Nilai skornya yaitu 0,15305, artinya kontribusi status kesehatan sebesar 0,15035 dalam keputusan untuk memilih asuransi, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain dari luar variabel. Untuk uji simultan yaitu 0,0000 kecil dari 0,05 yang artinya status kesehatan berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Selanjutnya mencari pengaruh pendapatan terhadap asuransi, caranya juga sama. Klik yes, klik quick, estimate equation, masukkan rumusnya, asuransi, spasi C, spasi pendapatan. Untuk metode diganti menjadi binary, logit, klik OK. Jadi inilah hasil dari pengaruh pendapatan terhadap asuransi. Karena tingkat probability dari umur kecil dari pendapatan kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka hasil pendapatan tidak berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Jika pendapatan naik 1%, maka peluang memilih asuransi akan naik sebesar 0,006868. Jika diasumsikan pendapatan sama dengan 0, maka peluang untuk asuransi akan turun sebesar min 0,764457. Untuk nilai F-skornya sebesar 0,1192. Artinya kontribusi pendapatan sebesar 0,001192 dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya hasil uji simultan yaitu 0,00 kecil dari 0,05 yang artinya pendapatan berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mencari pengaruh pensiun, umur, status kesehatan, pendapatan terhadap asuransi. Untuk mencari itu, caranya juga sama, klik quick, klik estimate equation, masukkan rumusnya, asuransi, spasi C, spasi pensiun, spasi umur, spasi status kesehatan,
Spasi pendapatan. Metode diganti menjadi binary. Logit binary estimation method diganti menjadi logit. Setelah itu klik OK. Jadi inilah hasil dari pengaruh pensiun, umur, status kesehatan, pendapatan terhadap asuransi. Nilai dari pensiun, status kesehatan, dan pendapatan bernilai positif. Jadi, lebih berpengaruh terhadap keputusan untuk memilih asuransi dibandingkan umur yang bernilai negatif. Jika tingkat pensiun naik 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,3362. Jika tingkat pensiun naik 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,338622. Jika pensiun naik 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar min 0,13678. Dan jika tingkat pensiun naik 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,005973. Dilihat dari konstanta min 0,401415, jika diasumsikan tingkat pensiun, status, pendapatan bernilai positif sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar min 0764557. Hasil uji simultan yaitu 0,0000 kecil dari 0,05, yang artinya pensiun, status, kesehatan, pendapatan bernilai positif berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Sekian video kali ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.